Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak sekalian, kita semua berdoa mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lindungan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak sekalian, pada hari ini, hari Senin ya. Senin pertama kita untuk mengawali proses pembelajaran setelah kita melewati penilaian tengah semester kemarin, ya. Nah, tentu penilaian tengah semester kemarin itu adalah sebagai bahan acuan, bahan evaluasi untuk kalian dan juga untuk Pak Aris juga, untuk kita semuanya ya. Ada hal-hal yang mungkin harus kita perbaiki. Nah, anak-anak sekalian, pada hari ini ya kita nanti akan coba untuk mengoreksi, bersama-sama ngoreksi, bersama-sama bahas untuk soal-soal penilaian tengah semester yang kemarin kalian kerjakan. Ya, mungkin kalian masih bingung atau ada ya hal-hal soal-soal yang memang masih bingung gitu ya. Dari sini nanti kalian akan tahu, oh ternyata saya yang ini salah ya. Terus kemudian kenapa salah ya? Harus tahu juga kenapa kesalahannya gitu ya. Nah, setelah itu nanti ketika sudah dievaluasi, sudah koreksi bareng-bareng, nah ini bisa menjadi sebuah bahan untuk evaluasi kalian gitu. Jadi nanti untuk penilaian akhir semester di semester 1 kalian bisa lebih baik lagi. Oke, langsung aja ya untuk mempersingkat waktu. Sebelum kita mulai, sama-sama kita baca doa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, langsung aja. Kemarin kita ada 2 pelajaran yang kita ujikan. Ada pelajaran 1 dengan 2 subtema, ada pelajaran 2 dengan bentar ya, agak lambat nih. Loading. Ya. Dengan pelajaran 2 dengan 4 subtema ya. Oke, kita masuk ke pelajaran 1 ya sekarang ya. Kita pelajaran 1 dengan tema Nabi Muhammad SAW panutanku. Subtemanya sikap percaya diri Nabi Muhammad SAW. Nah, ini ketika kamu mengerjakan soal, kamu perhatikan ya, kamu baca baik-baik temanya itu apa gitu. Jadi temanya apa, subtemanya tuh apa. Jadi soal-soal yang akan dibuat itu pasti akan berdasarkan tema dan subtema gitu ya. Jadi kamu dalam membaca soalnya juga ini sangat terpengaruh nantinya. Sangat mempengaruhi analisa kamu dalam membaca soal gitu. Temanya apa sih tadi? Oh, tentang Nabi Muhammad sebagai panutanku. Subtemanya apa? Oh, tentang percaya diri gitu. Nah, berarti nanti soal-soalnya itu akan banyak membahas tentang sikap percaya diri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, oke baik, langsung aja ya kita ke koreksi langsung ke pelajaran 1 ya. Pelajaran 1 temanya dengan Nabi Muhammad SAW panutanku. Nomor 1. Nah, kemarin kamu menemukan pertanyaan seperti ini ya. Segala perilaku Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah karena petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, semua perilaku Nabi Muhammad disebut dengan apa? Disebut dengan ya, disebut dengan apa? Ya, berarti kalau kata, lihat pertanyaannya ya. Segala perilaku Nabi Muhammad atas petunjuk Allah. Berarti segala perilaku Nabi Muhammad, perkataannya, perbuatannya, gitu ya, ucapannya, itu semua karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu. Bukan karena keinginan pribadinya, gitu, tapi karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka oleh sebab itu, perilakunya itu, perbuatannya, ucapannya itu, ya bagi kita sebagai seorang Muslim, ya, yang mengimani Nabi Muhammad sebagai seorang Rasul, maka semua perilaku, semua ucapan dan perbuatannya itu disebut dengan sunnah, ya, disebut dengan sunnah. Berarti jawabannya adalah yang B ya. Oke ya, kita coba lingkari nanti yang B. Ya, yang B. Berarti jawabannya adalah sunnah, ya. Ya, sunnah ya.
Nah, sekarang kedua. Nah, dua pertanyaan masih pilihan ganda. Dalam menyebarkan dakwahnya, Nabi Muhammad SAW berani menyampaikan kebenaran kepada pemuka Quraisy. Hal ini menunjukkan Nabi Muhammad memiliki sikap apa? Ya, nah kembali lagi kepada temanya tadi. Apa sih temanya? Oh, percaya diri. Berarti kan gampang jawabannya. Oh, berarti ini menunjukkan sikap percaya diri. Ya, menunjukkan sikap percaya diri gitu ya. Sesuai dengan tema, ingat, sesuai dengan temanya. Oke, berarti jawabannya adalah sikap percaya diri. Oke ya. Oke, kita lanjut ke nomor 3 ya. Nomor 3. Yang bukan, ingat, yang bukan berarti nih kamu harus lihat nih pertanyaannya. Oh, ini bukan berarti di antara jawaban ini yang bukan salah satu pesan Nabi Muhammad kepada umatnya adalah apa? Hati-hati jangan sampai terjebak. Yang pertama, hari ini harus lebih baik dari hari esok. Ini benar. Hari esok harus lebih baik dari hari ini. Benar, hanya dibalik ini. A dan B, ya. Nah, berarti yang bukan yang mana? Hari ini harus sama dengan hari esok. Nah, inilah yang bukan pesan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Ya, berarti jawabannya adalah yang sebentar, Paris hapus. Ya. Nah, oke. Kita lanjut ya. Nah, berarti yang oke. Ya. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Nah, ini soal esai ya. Tuliskan 3 keutamaan memiliki sikap percaya diri. Keutamaan. Apa sih keutamaannya kalau kamu tuh punya sikap percaya diri gitu. Ya, jawabannya banyak sebenarnya, beragam ya, macam-macam lah jawabannya ya. Misalnya ya, tidak mudah putus asa ya kan. Disenangi orang ya kan. Nah, itu adalah salah satu keutamaan memiliki sikap percaya diri. Ya, ini nanti ini banyak ya, nggak bisa Paris tuliskan ya, tapi ini sesuai dengan analisa kamu aja karena jawabannya pasti berbeda-beda. Jadi nggak perlu ditulis di sini, tapi Bapak akan periksa di soalnya ya, di jawabannya ya. Oke, nah sekarang masuk ke subtema yang kedua nih. Apa subtema kedua? Subtema kedua adalah sikap mandiri Nabi Muhammad SAW. Berarti ini jawabannya nanti, soal-soalnya nih, ini tidak jauh dari tema ini. Ya, tema sikap mandiri Nabi Muhammad gitu ya. Itu nih tuh. Nah, pertanyaan pertama. Mengapa sejak kecil Nabi Muhammad sudah memiliki sikap mandiri? Kenapa? Kenapa Nabi Muhammad itu sejak kecil tuh dia sudah mandiri gitu. Apa sih yang membuat dia sejak kecil sudah mandiri? Coba kita lihat. Misalnya. Nabi sudah yatim piatu sejak usia 6 tahun. Betul nggak? Nabi sudah yatim piatu sejak usia 6 tahun. Betul nggak? Betul. Ya, ini betul. Nah, Nabi sudah berdagang sejak usia 5 tahun. Betul nggak? Salah. Nabi berdagang baru usia 12 tahun. Ya, bukan usia 5 tahun. Ini salah jam. Nabi sudah berdakwah sejak usia 5 tahun, betul nggak? Belum, ya. Nabi baru diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Nabi usia 25 tahun dan diangkat sebagai seorang rasul usia 40 tahun. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Tuh, ya. Oke ya. Nah. 2. Manakah di bawah ini yang bukan merupakan ciri-ciri sikap mandiri? Ingat, garis bawahi. Yang bukan. Garis bawahi ya. Yang bukan. Ingat itu, yang bukan. Berarti kalau yang bukan, ya, garis hapus dulu nih. Berarti kalau yang bukan, berarti jawabannya yang bukan yang mana? Nah, bermanja-manja, mandiri bukan? Enggak. Ya. Oh, tidak bergantung pada orang lain. Benar. Tidak mudah menyerah. Benar. Nah, berarti yang bukan mana? Ya, yang A. Itu ya. Nah, ini jawabannya yang A. Oke, kita lanjut lagi ke nomor ketiga. Nah, ini pertanyaan ya. Tuliskan 3 sikap mandiri yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini banyak banget kesalahannya. Ya, banyak banget yang
Nah, oke ya. Di nomor 3 ini banyak banget kesalahannya. Hampir rata-rata salah ya. Hampir 90% kayaknya salah di sini. Lihat, perhatikan baik-baik dalam membaca soal. Tuliskan 3 sikap mandiri yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi, 3 contoh yang dicontohkan oleh Nabi, perbuatannya. Bukan menulis jujur, misalnya sering berbagi, bukan begitu. Tapi contoh perbuatan secara real. Apa sih yang pernah dilakukan oleh Rasulullah yang menunjukkan sikap mandirinya gitu ya. Apa contohnya misalnya salah satu ya, satu misalnya apa misalnya Rasulullah Nabi misalnya Nabi sejak kecil misalnya ya. Nah, sejak kecil apa? Sudah apa? Mengembalakan kambing. Kayak gitu ya. Nah, ini tulisannya jelek nih ya. Karena Paris nggak pakai pen. Menggembalakan kambing misalnya. Nah, tuh. Apalagi yang kedua, misalnya yang kedua adalah Rasulullah sejak kecil, sejak remaja, Nabi sudah ikut berdagang ke Syam. Oh, ya, sudah berdagang ke Syam, ikut pamannya. Tuh ya. Nah, 3, Nabi sejak kecil ya, Nabi sejak kecil misalnya ya. Apa misalnya Nabi sejak kecil sudah mengurus dirinya sendiri. Oh, makanya apanya sudah diurus orang Nabi sejak kecil. Jadi ini perilaku Nabi Muhammad secara langsung, contohnya gitu ya. Bukan hanya sifat atau bukan hanya apa namanya ya? Karakternya saja enggak, tapi contoh perbuatannya secara langsung. Ya, tadi sejak kecil Nabi Muhammad sudah mengembalakan kambing. Ya, Nabi Muhammad sudah berdagang ke Syam, ya kan? Nah, ini contoh-contoh perbuatan secara langsung yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini contoh-contoh aja ya. Mohon maaf tulisannya agak jelek, tapi mudah-mudahan mendengarkan ya. Nanti diulang-ulang lagi nggak apa-apa. Oke, lanjutkan ya nomor 4. Nah, nomor 4. Tuliskan sikap mandiri yang kamu lakukan saat akan sekolah. Nah, kalau yang ini adalah yang diminta sikap mandiri yang kamu lakukan. Nah, ini hampir semua benar. Misalnya menyiapkan buku, mandi sendiri, makan sendiri. Benar semua itu. Itu adalah contoh-contoh sikap mandiri yang kamu lakukan. Ya, sebelum berangkat sekolah apa sih yang kamu lakukan? Tadi menyiapkan buku sendiri, saya mandi sendiri, saya makan sendiri misalnya ya kan. Nah, semua hal-hal itu yang dilakukan oleh kita sendiri, nah itu adalah menunjukkan sikap mandiri yang kita lakukan ya. Oke ya. Oke, sekarang kita masuk ke pelajaran kedua ya. Pelajaran kedua dengan temanya senang belajar surat An-Nasr, dengan subtemanya membaca kalimat dalam surat An-Nasr. Oke, kita lanjut ya ke pelajaran 2. Temanya senangnya belajar surat An-Nasr, temanya membaca kalimat dalam surat An-Nasr. Berarti pertanyaannya nanti nggak jauh dari ini ya. Oke, siapkan juz amanya untuk jawab soal ini ya, biar kita jelas juga nanti. Oke, nomor 1, pada ayat keberapa? Pada ayat keberapa terdapat kata fi dinillah? Baca aja ya, tinggal baca ayat pertama. Idza jaa nasrullahi wal fath. Yang kedua, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah fi dinillah fi dinillah. Nah, berarti ada pada ayat yang kedua. Nah, ya. Bagaimana lafal surat An-Nasr ayat 1 yang benar? Nah, ini penulisan ya, penulisan. Lihat juz amanya ayat 1.
Lihat di sama ayat 1. Lihat juz amanya ya. Nah, juz ama ya. Di ayat pertama itu ada mat tobi dengan mat wajib mutasil. Mat tobi itu 2 harokat. Mat wajib mutasil itu panjang. 5 harokat. Berarti kalau dibaca idza jaa. Nah, idza jaa. Mana kira-kira tuh penulisannya yang benar? Yo, apakah A idza ja atau idza ja? Nah, ya, ada A-nya ada 3, banyak. Berarti ini menunjukkan bahwa ini harus dibaca panjang. Ya, berarti yang benar ya. Oke, Oke ya. Lanjut. Bagaimana cara membaca huruf yang berharokat tasydid? Berharokat tasydid adalah hurufnya seperti ini. Ya, ini tanda bacanya tasydid. Seperti huruf 3 terbalik, di huruf 3 tiduran. Ya. Berarti bagaimana cara membacanya? Ya, contoh misalnya nah, Allahu. Nah, misalnya ya. Allahu berarti huruf lamnya ditahan. Nah, yang benar adalah ditahan pada hurufnya, bukan didengungkan atau dipanjangkan, ya. Tapi ditahan pada huruf yang berharokat tas. Itu jawabnya yang A. Ya. Oke. 4. Carilah dan tuliskan hukum mat yang ada pada ayat kedua surat An-Nasr. Kita lihat surat A ayat kedua. Bacanya apa ayat kedua? Waro'aitanna. Panjang. 1 ya. Waro'aitanna. Nah, berarti anna. Nah, ini. Anna. Pasti. Anna. Ini panjang nih. Anna. Ya. Anas lah. Lanjutin ya. Anas. Misalnya. Nah, ini panjang 1. Kedua apa lagi? Yadkhulu. Nah, yadkhulu. Nah, berarti apa? Hulu. Nah, hulu. Nah, hulu. Nah, panjang nih. Ya. Yadkhulu. Nah, nah ya. Yadkhuluna. Hulu ini yang panjangnya nah, ini yang panjangnya lu. Doma bertemu wawu, fakta bertemu alif. Lagi nggak? Fi. Ya, fi juga panjang. Fi. Nah, ini titik. Fi ketemu ya, mati. Oh ya. Nah, tuh. Ya, lihat. Yang panjang. Suatu huruf berfathah ketemu alif, suatu huruf berdhamma ketemu wawu, suatu huruf berkasroh bertemu ya sukun. Ini yang disebut dengan mat tobi'i. Ya. Di masih ada lagi. Di masih. Afwa juga boleh. Ya. Afwa ja juga boleh. Satu aja yang benar harus betulin kok. Ya. Ya. Lanjut. Mengenal surat An-Nasr. Nah, ini mengenal surat An-Nasr dan menuliskan kalimat dalam surat An-Nasr. Subtemanya. Ya, kita gabung jadi satu. Oke. Sekarang lihat pada pertanyaan pertama. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih. Nah, kalimat apa yang tepat mengisi kolom hitam ini? Di sini diisi. Yang mana? Kita baca satu-satu. A misalnya. Fasabbih yadkhuluna fi. Oh, salah berarti tidak benar nih. Terus fasabbih bihamdi rabbika. Nah, benar lagi lagi ya. Nah, pas banget benar berarti jawabannya B. Ya. Oke ya, mudah ya. Oke, kita lanjut ke
Oke, kita lanjut ke nomor keduanya ya. Nomor kedua. Nih, ada kalimat, potongan kalimat bunyinya apa? Wastaghfirhu. Wastaghfirhu. Nah, potongan ayat di atas terdapat pada ayat keberapa? Baca lagi. Bila jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nah, berarti ketemu tuh. Berarti di ayat yang ketiga. Taghfir. Ya, kita lanjut. Ya, nomor selanjutnya. Oke. Ini ada bacaan. Nah, ini juga sama. Tuliskan kalimat yang hilang pada surat An-Nasr. Yang hilang nih, yang hitam-hitam nih. Ini kamu lengkapi ya dengan penulisan pakai huruf hijaiyah ya. Harus belajar dengan menggunakan huruf hijaiyah karena sudah kelas 3 gitu ya. Kita lihat. Idza jaa. Berarti apa nih? Nasrullahi wal fath. Nah, berarti jawabannya nih Nasrullahi wal fath. Kita bikin deh satu misalnya. Ya. Nah, bentar ini kayaknya jelek banget nih. Ya, misalnya Nasrullahi wal fath. Harus besarkan dulu ya ininya ya. Apa? Eh, nah, segini biar enak. Oke. Nasrullahi wal fath. Sekarang kita nomor satu. Tadi nomor satu Nasrullahi wal fath. Nah, nun dengan so, dengan ro. Titik. Nasrullahi wal fath. Sukun Rullahi ya. Rullahi. Nah, wal fath. Udah jawaban begini satu. Nasrullahi. Dua. Nah, dua apa? Kita lanjutkan. Waro'aitan. Nah, waro'aitan apa nih? Habis waro'aitan berarti nas. Oh, berarti ini jawabnya nas. Anna. Ya. Nah, gitu. Annas waro'aitan. Nah, ya. Kan. Susah menulis pakai mouse. Waro'aitan nasa. Ya. Waro'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika astaghfir innahu apa tuh? Ketika tawa nomor 3 berarti innahu kana tawa. Gampang kan? Ini jawabannya. Tuh, 2, 3. Ya. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Tuliskan surat An-Nasr yang berarti dan mohon ampunan kepadanya. Ya, kan udah pernah suruh Pak Aris hafalin juga. Surat An-Nasr ayat pertama artinya apa-apa? Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Ayat kedua, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Yang ketiga, maka bertasbihlah dengan memohon Tuhanmu dan mohon ampunlah kepadanya. Dan mohon ampunlah kepadanya dan sesungguhnya yang maha penerima. Berarti ada di ayat yang ketiga. Lihat ayat ketiga bunyinya apa? Wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya, gampang kan? Astagfirullah kan? Wastaghfir. Artinya apa? Mohon ampun. Oh, berarti dia ada pada kalimat wastaghfir. Tulis deh was wastaghfir ya. Wastaghfir takfir bu. Nah,
Ya, wastaghfir. Itu ya. Oke. Masuk ke subtema pesan surat An-Nasr. Nama An-Nasr diambil dari ayat keberapa? Coba kamu baca ayat pertamanya. Idza jaa nasru. Berarti sudah ada tuh di ayat yang pertama. An-Nasru. Ayat kedua ada nggak? Waraitan nggak ada. Saya 20 nggak ada. Ayat ketiga juga nggak ada. Pasal bibihan rabbika astaghfir. Tapi ada di ayat yang pertama. Ya. Oke, yang kedua. Dalam surat An-Nasr, manakah yang bukan bentuk? Nah, ini juga banyak salah. Ini juga banyak yang salah. Yang bukan, lihat ya, perhatikan ya. Yang bukan. Ini harus garis bawah. Yang bukan. Kamu biar tahu. Yang bukan bentuk pertolongan yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad. Yang bukan tuh. Nah, Allah memberikan pertolongan apa sih kepada Nabi Muhammad? Lihat di dalam surat An-Nasr. Ayat keberapa? Semuanya. Lihat artinya. Ya, arti pertama apa tadi? Apabila telah datang pertolongan Allah. Nah, itulah. Apa nih berarti yang ditolong? Yang kedua. Dan kau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Berarti ini benar. Ya, ini berarti benar. Berbondong-bondong. Ini pertama nih. Dan ketiga apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastakbir. Ya. Ya. Yang maaf. Yang pertama dulu tadi. Ayat pertama belum dibahas. Ayat pertama, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Berarti pertolongannya pertama kemenangan, diberikan kemenangan. Kedua di apa? Manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Berarti yang bukan yang mana? Yang bukan ya. Ya, bukan yang tapi bukan pertolongan, tapi itu bentuk daripada setelah diberikan pertolongan apa yang harus kita lakukan. Kita berkata. Oke ya, ini Bapak ini apa? Oke, kita lanjut ayat ketiga. Uraikanlah pendapatmu mengapa Allah memberikan pertolongan kepada hambanya. Nah, ini juga banyak salah. Kamu belajar untuk menguraikan pendapatmu. Kenapa sih kemudian Allah itu memberikan pertolongan? Ini enggak di. Maaf ya tadi Paris nggak pasang ini ya, jadi agak lupa. Oke ya, nih ya. Uraikanlah pendapatmu mengapa Allah memberikan pertolongan kepada hambanya. Nah, kenapa kemudian Allah itu memberikan pertolongan kepada hambanya? Pasti ada sebabnya kalau Allah itu memberikan pertolongan kepada hambanya. Nah, berdasarkan surat An-Nasr, kenapa Allah memberikan pertolongan kepada hambanya? Karena apa? Karena hambanya apa? Bertasbih. Karena hambanya apa? Bertaubat. Karena hambanya apa? Karena hambanya beribadah, ya. Karena hambanya apa? Hambanya melaksanakan perintah Allah. Nah, setelah hambanya itu mengikuti perintah Allah, beribadah, bertasbih, beristighfar, maka turunlah pertolongan Allah. Gitu ya. Jadi apa? Berarti pendapatmu apa tadi? Ya, bisa tadi. Karena hambanya bertasbih, rajin beribadah, ya, rajin bertaubat, kemudian menjalankan segala perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini nggak perlu tuliskan ya, karena ini berdasarkan dengan ini kita sendiri masing-masing gitu ya. Udah Paris periksa juga ya. Tapi intinya seperti itu. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, surat An-Nasr mengajarkan pada kita agar kita selalu mendapatkan pertolongan dari Allah. Hal yang kita lakukan apa? Setelah kita dapat pertolongan dari Allah, apa yang harus kita lakukan? Fasabbih, bertasbih, bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbih dan mohon ampun ya. Tasbih itu konotasinya banyak. Tasbih itu apa sih? Tasbih itu kan mengingat Allah. Berarti kalau kita mengingat Allah apa? Ya sholat, ya ibadah yang lain, melakukan perbuatan yang baik, gitu kan? Nah, setelah kita mendapatkan pertolongan Allah, yang harus kita lakukan adalah itu tadi. Ya, kita memuji Allah, kita bertasbih, ya, kemudian kita bertaubat dengan sungguh-sungguh, ya, karena
Oke, baik, alhamdulillah sudah selesai ya. Udah kita koreksi semuanya dari pelajaran 1, subtema 1, subtema 2, pelajaran 2, subtema 1 sampai subtema 4. Dan kita juga sudah koreksi semua, sudah isi semua. Nah, kalian sudah bisa membayangkan tuh. Nah, mana yang salah ya saya ya, mana yang kurang saya ya gitu ya. Nah, itu bisa jadi bahan evaluasi kalian untuk nanti diperbaiki lagi di eh, penilaian akhir semester ya. Oke, baik Pak Aris ingatkan untuk nilai PTS ini adalah nilai bayangan. Jadi kalian nggak usah khawatir dulu kalau misalnya wah nilainya belum bagus, nilai ini nggak usah khawatir ya, masih ada perbaikan lagi. Kalian perbaiki lagi nanti di eh, 3 bulan ke depan agar nilai penilaian akhir semester kita baik. Karena yang masuk nanti ke dalam rapot adalah nilai PAS-nya, nilai penilaian akhir semester. PTS ini hanya menjadi sebuah acuan ya. Oh, saya kurangnya di mana, saya ini di mana gitu ya. Oke, baik anak-anak sekalian ya, terima kasih atas materi pembelajaran hari ini. Sekali lagi Pak Aris ingatkan, tetap semangat ya. Stay on 03. Sekolah juara, berprestasi, berakhlak mulia. Salam Qurani, salam literasi, salam pembelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.